Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi a'tana bis-sabri wasyukri. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi akhrajana minadh dhulumati ilan nur. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan izinnya kita dapat menjalankan sholat fardu Jumat sebagai salah satu wujud nyata kita dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah Jumat yang dirahmati Allah, sudah tidak dapat kita pungkiri bahwa dalam kehidupan ini kita selalu menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat melimpah ruah. Karena saking banyaknya, tidak ada satu mesin atau teknologi yang canggih yang dapat mampu untuk mencatat berapa banyak nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Sehingga jika seandainya ranting-ranting kayu yang ada di permukaan bumi ini dijadikan pena dan seluruh lautan yang luas dan dalam kita untuk menuliskan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, niscaya ranting-ranting kayu itu akan hancur atau musnah dan lautan itu akan kering. Namun dengan habisnya hal-hal tersebut, masih akan banyak nikmat Allah yang belum tercatatkan. Dalam hubungan ini, maka wajar kiranya jika Allah Subhanahu wa taala menantang kita dan bahkan mempersilahkan kita, kalau memang kita mampu dan mau melakukan penghitungan terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, namun pasti, kata Allah sekali lagi, pasti kita tidak akan mampu untuk menghitungnya, sebagaimana yang dituliskan di dalam Al-Quran yang berbunyi, wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazulumun kafar. Yang mana artinya, dan jika sekiranya kamu ingin menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Quran Surat Ibrahim ayat 34. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, walaupun ada sebuah hadis Rasulullah SAW yang menyatakan sesungguhnya Allah memiliki 100 nikmat, satu nikmat diantaranya telah diturunkan Allah dan dibagi-bagikannya kepada jin, manusia, dan binatang. Dengan nikmat yang satu tersebut, maka semua makhluk akan saling sayang menyayangi dan kasih mengasihi. Dengan nikmat yang satu itu pula lah seekor keledai liar mengasihi anaknya. Adapun nikmat atau rahmat Allah yang lainnya atau yang 99 itu digunakan Allah untuk mengasihi hambanya di akhirat kelak. Memang kalau dilihat dari segi persentasi, kelihatannya sangat sedikit. Dari 100 nikmat yang dimiliki oleh Allah, hanya satu nikmat yang diperuntukkannya bagi makhluk di dunia ini. Sementara yang 99 nikmat lainnya Allah persiapkan untuk makhluknya yang hidup di akhirat kelak. Sepertinya ini tidak sebanding. Memang kalau dilihat dari segi pembagiannya jelas tidak seimbang. Namun kalau kita lihat dan rasakan dari segi nilainya, tentu tidak dapat kita bayangkan betapa besarnya, walaupun nikmat yang diturunkan Allah ke dunia ini hanya 1% saja. Akan tetapi ukuran kita atau bagi ukuran duniawi
sudah merupakan nikmat yang sangat banyak, karena dari satu sumber nikmat inilah terpancar nikmat-nikmat yang lainnya yang beraneka ragam jenis dan macamnya, dan sangat banyak jumlahnya, sehingga wajar jika seorang pun di antara kita yang tak mampu untuk menghitungnya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, nikmat Allah itu sangat banyak. Namun para ulama bersepakat untuk mengelompokkan nikmat Allah ini ke dalam 3 kelompok besar. Kelompok besar yang pertama adalah nikmat hidup dan kehidupan. Nikmat ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluknya tanpa terkecuali. Tidak saja kepada manusia, tetapi binatang dan juga tumbuh-tumbuhan pun juga diberikan nikmat ini. Bahkan kepada malaikat, jin, termasuk iblis dan syaitan, semuanya diberikan nikmat hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah-jemaah rahimakumullah, tahukah kita bahwa yang menyebabkan kita bisa hidup di permukaan bumi ini dikarenakan bumi ini berputar. Dalam satu kali putaran memakan waktu 24 jam atau 1 hari. Bagi belahan bumi yang menghadap matahari, maka di sana terjadi siang. Sebaliknya pula, bagi belahan bumi yang membelakangi matahari, maka di sanalah terjadinya malam. Demikian seterusnya, silih berganti hingga hari kiamat nanti. Dengan berputarnya bumi, maka terjadilah siang dan malam. Disinilah sebenarnya rahasia kehidupan kita. Dengan perputaran bumi inilah kita bisa hidup di permukaan bumi ini. Coba kalau kita bayangkan bagaimana dan apa yang terjadi jika sekiranya bumi ini tidak berputar. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, seandainya bumi ini tidak berputar, berarti ada belahan bumi yang mengalami siang terus-terusan dan ada belahan bumi yang mengalami malam terus-menerus. Bagi belahan bumi yang mengalami siang terus-menerus, maka menurut para ahli perkiraan dalam jangka waktu 100 jam saja, maka suhu udara yang ada di permukaan bumi tersebut akan mencapai 100 derajat Celcius. Ini berarti seluruh zat cair, bahkan air laut, air sungai, air danau, air kali, air sumur, dan lain sebagainya, semuanya akan mendidih. Bahkan persediaan air yang ada dalam tubuh kita, termasuk darah kita, juga cair ikut mendidih. Sebaliknya, bagi belahan bumi yang mengalami malam terus-menerus, maka menurut para ahli, kurang lebih dalam waktu 100 jam, maka suhu udaranya yang ada di permukaan bumi tersebut menjadi 0 derajat Celcius, di mana seluruh bedah cair akan membeku. Maka kalau sudah sedemikian keadaannya, sudah dipastikan tidak akan ada kehidupan di permukaan bumi. Begitulah dengan Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bumi ini berputar, sehingga terjadi siang dan malam secara silih berganti. Yang karenanya maka suhu udara yang ada di permukaan bumi akan selalu stabil atau konstan, tidak terlalu panas dan tidak juga pula terlalu dingin. Kemudian besaran nikmat yang kedua adalah nikmat kebebasan berpikir atau kemerdekaan. Dengan nikmat kebebasan berpikir atau kemerdekaan ini, manusia diberi silahkan oleh Allah untuk memilih apa saja yang ia mau. Ketika ia sedang haus, di sebelahnya tersedia air teh, air susu, air kopi, air es, dan lain sebagainya. Tentu ia bebas memilih yang mana yang ia suka. Demikian juga dalam kehidupan beragama, Allah dengan jelas dan tegas telah memberikan petunjuknya kepada kita manusia melalui Al-Quran dan Sunnah, baik mengenai perintah atau kewajiban yang harus dijalankan maupun berbagai larangan yang harus dihindarkan. Namun Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak memaksa kita
mau dilaksanakan kewajiban itu atau tidak, mau dilanggar atau dipatuhi larangan itu. Allah tidak peduli. Yang jelas Allah sudah memberikan garisan-garisannya yang tegas dan jelas, yang semuanya tentu ada risiko atau konsekuensinya. Sebagaimana apabila kita menjalankan perintahnya, maka Allah akan menjanjikan pahala surga. Begitu pula sebaliknya, apabila kita melanggar larangan yang diperintahkan oleh Allah, maka kita akan diganjar oleh dosa neraka. Ma'asyiral muslimin sidin Jumat yang berbahagia, besaran nikmat yang ketiga atau nikmat yang terakhir adalah nikmat hidayah atau nikmat iman dan Islam. Berkaitan dengan nikmat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum 'an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Qul lillahi al-masyriqu wal maghrib yahdi man yasha' ila sirat." Yang berarti orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia akan dekat. Apakah yang memalingkan mereka dari kiblatnya yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya? Katakanlah, kepunyaan Allah lah timur dan barat. Ia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Quran Surat Al-Baqarah ayat 144. Hidayah yang mutlak adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wewenang dari hidayah tersebut sepenuhnya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sendiri tidak diberikan hak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan hidayah kepada orang lain, sekalipun kepada keluarga, sahabat, atau orang yang beliau cintai. Sebagai contoh, seperti Abu Thalib paman Nabi. Beliau adalah orang yang sangat mencintai Rasulullah. Beliau adalah orang yang sangat berjasa terhadap keberadaan Islam dan kaum muslimin di masa Rasulullah. Beliau adalah orang yang setiap saat menyaksikan betapa kemuliaan, kejujuran, dan keindahan budi pekerti Rasulullah. Beliau adalah orang yang senantiasa menyaksikan kebesaran mukjizat Rasulullah SAW. Namun apa hendak dikata, ternyata di akhir hayat beliau, paman Nabi yang bernama Abu Thalib ini tidak sempat mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kenapa? Karena tidak mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebelumnya Rasulullah SAW sudah berusaha sebisa-bisanya untuk membujuk dan membimbing beliau, namun malah justru tidak dihiraukan oleh beliau. Melihat keadaan pamannya yang sedemikian ini, tak dapat dielakkan lagi. Berlinanglah air mata Rasulullah SAW. Rasulullah benar-benar sedih, sehingga terucapkan permohonan sekaligus pengaduan beliau untuk meminta pertimbangan Allah Subhanahu wa taala kepada pamannya ini. Namun justru pengaduan Rasulullah tersebut mendapat teguran keras dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Rasulullah menyadari akan kelemahan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak dapat berbuat apa-apa kecuali tanpa izin Allah. Beruntunglah kita saat ini karena telah ditakdirkan Allah menjadi orang-orang yang dianugerahi dengan iman, dengan nikmat Islam. Sebab tidak semua orang dapat memperolehnya. Lagi pula Rasulullah dalam sebuah hadis, beliau pernah bersabda, beliau berkata, "Sangat berbahagia sekali orang yang pernah bertemu denganku, kemudian dia beriman." Kemudian selanjutnya Rasulullah berkata lagi, beliau mengulangi sampai 3 kali, "Lebih berbahagia lagi, lebih berbahagia lagi, lebih berbahagia lagi orang yang tak pernah bertemu dengan aku, namun ia percaya."
Maka dari hal tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya kita ini termasuk orang-orang yang sangat berbahagia, karena walaupun kita tidak bertemu langsung dengan Rasulullah SAW, tetapi kita masih dapat untuk beriman kepadanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.